pemirsa masih membahas seputar hari diskon belanja, potensi dongkrak penjualan retail. Dan masih bersama saya Bapak Handaka Santoso, Direktur MAP, dan juga Ahmad Heri Firdaus, Ekonom Indef. Ya, tadi menarik setelah kita bicara tentang pesta diskon ya. Nah, sekarang kita bagaimana caranya untuk supaya orang Indonesia ini nggak di luar gitu, malah kita mengundang orang luar belanja di Indonesia ya. Betul. Ini yang sebenarnya harus kita lakukan karena kita ingin menolong pemerintah untuk meningkatkan devisa, di mana kita sedang kekurangan devisa ya. Tapi kalau kita lihat beberapa waktu 2 tahun terakhir ini Pak, itu banyak sekali penjualan online, itu 70% adalah impor. Nah, kurang flying plate-nya nggak sama karena ternyata kalau belanja import satuan itu nggak dicek SNI-nya, tapi kalau import besar-besaran melalui pabrik ya itu ternyata harus pakai SNI. Nah ini kan artinya tidak equal. Nah, kalau kayak gitu caranya berarti kita mahal terus dong ya gitu. Mungkin apa kalau dilihat dari policy pemerintah sendiri? Ya jadi yang pertama pemerintah perlu menarik masyarakat ya untuk semakin mau berbelanja gitu ya, semakin nyaman di dalam untuk negeri. Belanja di dalam negeri gitu. Nah, kalau kita bandingkan di luar negeri, katakanlah ada kebijakan VAT refund gitu. Nah, kita lihat VAT refund di Indonesia itu dalam besaran berapa rupiah. Nah, ternyata masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain ya. Katakanlah masih sekitar 5 juta rupiah. Nah, sedangkan di negara-negara lain ada bahkan yang cuma 700.000 rupiah gitu kalau dirupiahkan. Nah, ini kan tentu menarik masyarakat untuk berbelanja semakin banyak di negara yang memiliki daya tarik terhadap insentif fiskal tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di luar negeri lebih cukup menarik seperti itu, maka di Indonesia juga harus lebih menarik lagi supaya masyarakat dalam negeri berbelanja di dalam negeri dan masyarakat tersebut tidak mencari barang-barang tersebut, tidak berbelanja ke luar negeri. Bahkan kita undang wisatawan mancanegara untuk berbelanja di Indonesia seperti itu. Gimana nih Pak Handaka? Kalau tadi dibandingkan kalau dilihat turis itu kan bukan hanya ke satu negara, tapi dia mungkin ke Malaysia, Singapura, ke Indonesia. Nah, pada waktu dia mengunjungi satu negara, dia makan, dia coba, dia lihat alam dan lain-lain. Tapi begitu belanja, karena mereka melihat di sana dengan kualitas rupiahnya atau nilainya lebih rendah, seperti Singapura kan $100 itu cuma 1 juta. Ya, bisa di-refund di Malaysia juga berapa, di Singapura. Nah, kalau ke Indonesia harus belanja 5 juta, itu kan berat. Makanya pemerintah dalam ini harusnya segera review dan itu dikoreksi sehingga nanti turis itu bukan hanya datang melihat alam, tapi juga berbelanjanya ke Indonesia. Sekarang nggak mungkin di Indonesia lihat alam, makan, murah, tapi belanjanya di Singapura, di lain tempat. Memang kalau dari data yang banyak turis datang, belanja paling banyak itu kalau ada conference. Tapi justru turis yang benar-benar jalan-jalan ternyata tidak banyak belanja. Nah ini kan sebenarnya sayang sekali kalau dilihat ya. Nah sebentar lagi kan kita mau ada Asian Games ya kan. Harusnya kita bisa menarik belanja yang lebih banyak apabila aturan tadi bisa direvisi dengan lebih cepat ya Pak ya. Mestinya gitu ya. Akan banyak negara akan datang ke Indonesia dengan berbagai promosinya kayaknya kurang nih Pak. Nah apa yang dilakukan upaya dari retail sendiri untuk menghadapi Asian Games ini supaya benar-benar nanti wisatawan atau penonton dari luar negeri bisa memanfaatkannya Pak? Sebetulnya kami sudah siap dan bukan hanya MAP dan Soko dan lain-lain. Tapi dari para peneliti siap. Setiap yang mempunyai tanda atlet ataupun ofisial, kita bisa berikan diskon tambahan gitu. Jadi mereka selain berkompetisi olahraga, mereka juga bisa berbelanja. Tapi ya ini masih menunggulah uluran dari pemerintah mau mekanismenya gimana gitu. Kita juga belum tahu nanti tanda pengenalnya berupa apa, tapi kalau ada itu kan kita langsung sudah sosialisasikan ke seluruh karyawan bahwa dengan tanda ini dapat additional diskon. Ya. Nah, bagaimana dengan atribut-atribut? Biasanya kalau kita lihat setahun sebelumnya Piala Bola ini udah rame gitu ya. Semua orang udah punya atribut kaos dan lain-lain. Nah, kita nih kok masih tenang-tenang aja nih Pak Asian Games. Apakah di asosiasi retail nggak juga ikut serta untuk meramaikan Asian Games ini? Jadi kalau dilihat produk-produk dari Asian Games ini udah ada di beberapa mall, seperti misalnya Senayan City atau Plaza Indonesia. Tapi kelihatannya gerakannya kurang cepat. Belum nasional harusnya seluruh retailer. Jadi ini benar-benar gemakan karena apa? Karena apa yang dikeluarin ke pemerintah ini sebenarnya akan kembali lagi kepada kita. Tapi asal bisa lebih cepat lagi kita lakukan. Nah, Mas Heri, kalau behavior masyarakat kita itu seperti apa sih dari sisi belanja ya? Kalau dilihat, apakah mereka kalau kita lihat misalnya apakah sebulan sekali itu mereka konsumsi namanya
baju fashion, fashion maksud saya. Kedua consumer good itu seperti apa sebenarnya? Nah, jadi kalau kita lihat behavior masyarakat kita pertama cukup loyal ya terhadap suatu produk tertentu, terhadap suatu brand gitu. Jadi kalau sudah terbiasa menggunakan brand tertentu, maka akan sulit untuk berpindah ke brand yang lain. Nah, itu salah satu contoh perilaku masyarakat kita. Kemudian kita bisa lihat berdasarkan segmen atau kelas masyarakat dari yang kelompok menengah bawah, menengah dan menengah atas. Nah, ini mereka memiliki perilaku yang berbeda-beda juga. Jadi kalau misalnya masyarakat kalau kita tahu menengah bawah itu tentu sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli produk-produk konsumer gitu ya. Kemudian yang menengah ini, kelompok kelas menengah ini yang sekarang pertumbuhannya sedang tinggi, ini banyak sekarang selain membelanjakan katakanlah barang-barang konsumsi, kemudian juga fashion, mereka juga banyak meluangkan waktu untuk leisure gitu ya, untuk liburan gitu. Nah, ini kan dalam tempat-tempat liburan ini perlu adanya katakanlah department store gitu ya, atau retail yang menyediakan yaitu tadi fasilitas diskon, kemudian tempat-tempat menarik lainnya yang bisa menambah daya tarik ya konsumen kita, khususnya yang kelas menengah, untuk semakin giat untuk melakukan konsumsi di Indonesia. Ya, itu behaviornya ya sekarang ini. Sangat menarik sih tadi yang disampaikan bahwa orang-orang yang sudah fanatik dengan mereknya karena udah cocok, itu kan kadang-kadang nggak mau merek lain, cari merek tertentu tadi. Apa yang kita lakukan sekarang di MAP juga gitu. Kita ada deal misalnya daerah sekarang ya? Bukan masuk daerah, kita dengan market venture kita akan jual di Indonesia lebih murah dari Singapura. Good ya. Jadi itu jaminan-jaminan dari kita. Saya rasa itu sangat bagus dan belum pernah kita lakukan. Itu benar Pak, karena kebetulan saya punya teman, dia bilang gini, kalau di sini kayaknya lebih mahal deh dibandingin di sana. Jadi dia kadang-kadang merek tertentu yang dia suka tadi, akhirnya dia belinya di negara. Saya bilang enggak kok, murah di sini, saya bilang. Nah, artinya itu bahwa sebenarnya informasi itu menjadi penting. Kalau udah image kan kadang-kadang nggak lihat informasinya, image itu yang membuat akhirnya mereka memutuskan sesuatu kan Pak gitu. Itu kita sebut new price policy. Jadi policy untuk harga sudah mulai begitu sekarang ya. Luar biasa Pak ya. Jadi kita sekarang sudah mencoba untuk memberikan harga yang terbaik daripada dia harus keluar. Lebih murah dari luar, jadi udah belanja sini. Nah, di kebijakan kita sendiri kan sekarang kalau masuk ke bandara itu kan kalau membawa barang tertentu itu kan juga harus membayar pajak kan. Nah, ini mungkin ini juga bisa membantu di dalam negeri menjadi lebih bagus ya. Gimana komentar? Jadi yang pertama, pemerintah perlu memberikan berbagai insentif ya, terutama fiskal, agar daya saing produk-produk yang dijual di tanah air ini menjadi lebih kompetitif gitu. Jadi kalau misalnya konsumen ini kan sudah pintar untuk membanding-bandingkan ya, dari negara tetangga apalagi khususnya. Jadi tentu mereka akan menilai produk di negara tetangga ternyata lebih murah, makanya kalau mencari produk yang dia idam-idamkan nyarinya nggak di Indonesia. Nah, dia tahu seperti itu. Nah, namun apabila pemerintah membantu memberikan fasilitas atau insentif fiskal agar produk-produk yang dijual di tanah air ini menjadi lebih kompetitif, maka hal itu bisa dikurangi ya. Sedikit demi sedikit konsumen akan beralih dan mencari produk tersebut di dalam negeri. Kemudian negara tetangga kita tentu akan tahu, harapannya juga akan menyedot wisatawan dari mancanegara tersebut untuk berbelanja di Indonesia. Gitu. Ini menarik sekali ya. Nah Pak, kalau dilihat para pengusaha ini melihat tren peningkatan penjualan dari konsumen itu seperti apa sih? Misalnya, apakah mereka prediksinya tuh udah tepat? Karena tahun lalu kan penjualan hanya 10%, tiba-tiba 15%. Berarti dia akan kekurangan dong sejumlah 5%. Nah, apa yang dilakukan oleh para pengusaha nih? Ya, itu sebenarnya saat ini memang terjadi keluhan, tapi yang bahagia gitu. Kenapa? Keluhannya karena stoknya itu berkurang, jadi kita harus supply lagi. Apalagi bayangin ditambah liburan sekian hari, pabrik tutup, supply tutup, jadi kita memang saat ini harus menyediakan stok lebih banyak. Dengan adanya tendensi kenaikan penjualan yang 15% ini di atas selama 3 tahun ini, jadi itu satu hal yang membahagiakan. Tapi sekarang problem stok, nanti begitu udah mulai tutup, selesai dari Raya Idul Fitri, gimana kita mau menjual barang? Jadi sekarang kita mencoba bagaimana untuk memenuhi gitu ya. Jadi mungkin sekarang adalah justru berkolaborasi antar perusahaan untuk bisa memenuhi itu ya. Oke. Nanti saya akan juga tanya mengenai, kan sekarang ini kan BBM juga trennya akan naik gitu ya. Nah, apakah dengan setelah menjual diskon tahun depan harga barang akan naik ya? Tapi kita harus break lagi. Musa, tetaplah di Economic Lounge with Saya. Saat lagi kami akan kembali.